Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya, yaitu tentang neural network atau disebut dengan NN. Di mana NN adalah sebuah program komputer yang terinspirasi secara biologis yang dirancang untuk mensimulasikan cara kerja otak manusia untuk memproses sebuah informasi. NN mengumpulkan pengetahuan dengan mendeteksi pola dan hubungan dalam data dan belajar atau berlatih melalui pengalaman, bukan dari sebuah pemrograman. NN sendiri dengan kemampuannya dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan dari data yang rumit atau tidak tepat, serta juga dapat digunakan untuk mengekstrak pola dan mendeteksi tren yang terlalu kompleks untuk diperhatikan baik oleh manusia atau teknik komputer lainnya. Perkembangan ilmu NN ini sudah ada sejak tahun 1943 ketika Warren M. C. Collins dan Walter Pitts memperkenalkan perhitungan model NN yang pertama kalinya. Mereka melakukan kombinasi beberapa processing unit sederhana bersama-sama yang mampu memberikan peningkatan secara keseluruhan pada kekuatan komputasi. Adapun konsep dari NN sendiri yaitu proses kerja jaringan saraf pada otak manusia yang ada digambarkan itu di samping. Dalam ide dasar NN itu dimulai dari otak manusia, di mana otak memuat sekitar 10-11 neuron. Neuron ini berfungsi untuk memproses setiap informasi yang masuk. Satu neuron memiliki satu akson dan minimal satu dendrit. Setiap sel saraf terhubung dengan saraf lain, jumlahnya mencapai sekitar 10⁴ sinapsis. Masing-masing sel itu saling berinteraksi satu sama lain yang menghasilkan kemampuan tertentu pada kerja otak manusia, di mana si dendrit ini berfungsi untuk mengirimkan impuls yang diterima ke badan sel saraf, dan akson itu berfungsi untuk mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lainnya. Terus adapun sinapsis yang berfungsi sebagai unit fungsional di antara dua sel saraf. Ini ada gambar struktur dari neural network yang dimana input dari neuron lain ini berfungsi sebagai dendrit tadi, dan fungsi aktivitas ini berfungsi sebagai sinapsis, dan outputnya itu tuh berfungsi sebagai akson. Mana karakteristik dari ANN ini dapat dilihat dari pola hubungan antar neuron, metode penentuan bobot dari tiap koneksi, dan fungsi aktivitasnya. NN ini dibangun dari banyak node atau unit yang dihubungkan oleh link secara langsung. Link dari unit yang satu ke unit yang lainnya digunakan untuk melakukan propagasi aktivitas dari unit pertama ke unit selanjutnya. Setiap link memiliki bobot numerik. Bobot ini menentukan kekuatan serta penanda dari sebuah konektivitas. Proses pada ANN dimulai dari input yang diterima oleh neuron beserta dengan nilai bobot dari tiap-tiap input yang ada. Setelah masuk ke dalam neuron, nilai input yang ada akan dijumlahkan oleh suatu fungsi perlambatan atau summing function yang bisa dilihat seperti pada gambar yang lambang sigma. Hasil dari penjumlahan akan diproses oleh fungsi aktivitas setiap neuron. Di sini akan dibandingkan hasil penjumlahannya dengan threshold atau nilai ambang tertentu. Jika nilai melebihi threshold, maka aktivasi neuron akan dibatalkan. Sebaliknya, jika masih di bawah nilai threshold, neuron akan diaktifkan. Setelah aktif, neuron akan mengirimkan nilai output melalui bobot-bobot outputnya ke semua neuron yang berhubungan dengannya. Proses ini akan terus berulang pada input-input selanjutnya. ANN terdiri dari banyak neuron di dalamnya. Neuron-neuron ini akan dikelompokkan ke dalam beberapa layer. Neuron yang terdapat pada setiap layer dihubungkan dengan neuron pada layer lainnya. Hal ini tentunya tidak berlaku pada layar input dan output, tapi hanya layar yang berada di antaranya. Informasi yang diterima di layar input dilanjutkan ke layar-layar dalam ANN secara satu persatu hingga mencapai layar terakhir atau layar output. Layar yang terletak di antara input dan output disebut dengan hidden layer. Namun tidak semua ANN memiliki hidden layer, ada juga yang hanya terdapat layar input dan output saja. Jadi kesimpulan dari NN ini pada dasarnya NN adalah otak dari machine learning. Dengan adanya jaringan ini, maka machine learning bisa mempelajari pola-pola dalam data secara mandiri. Untuk penerapannya sendiri sudah banyak diadopsi pada program atau aplikasi yang Anda gunakan sehari-hari. Misalnya pada aplikasi keuangan atau investasi, jaringan neural digunakan untuk memberikan prediksi mengenai pergerakan entitas saham dan instrumen investasi yang sudah dipilih sebelumnya.
sekian dari presentasi saya akhirin dan saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.